Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di sini, masih di tema 2, subtema pertama untuk pembelajaran kedua. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, tetap semangat, tetap sehat ya. Baik anak-anakku, pada pembelajaran kedua ini kita akan sama-sama mempelajari tentang alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Kemudian kita juga akan mencoba menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Dan yang ketiga, kita akan mencari tahu apa itu tangga nada diatonis mayor. Oke, anak-anakku semua, setelah pada pembelajaran pertama kemarin kita mempelajari tentang alat pernapasan pada hewan, pada kesempatan ini kita akan lebih spesifik mempelajari tentang alat pernapasan pada manusia beserta fungsi-fungsinya. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa semua hewan mamalia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Ya, alat utama pernapasan mamalia adalah paru-paru. Begitu juga dengan manusia. Alat pernapasan pada manusia yaitu paru-paru. Nah, namun dalam prosesnya ada organ-organ pendukung lainnya yang membantu, memudahkan atau melancarkan semua proses pernapasan pada manusia. Apa saja? Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung ini berfungsi untuk menyaring kotoran yang kita hirup, ya. Di dalam hidung kita ada lendir, ada rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan juga untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan. Nah, itu tugas dari lendir yang ada di dalam rongga hidung kita. Makanya rongga hidung kita selalu lembab ya, karena memang berlendir. Nah, itu fungsinya untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan. Karena udara yang kita hirup ini belum tentu udara yang bersih. Ya. Pasti banyak kotoran, kuman, bakteri, debu dan lain sebagainya. Begitu juga udara yang kita hirup ini suhunya berbeda dengan suhu yang ada di dalam tubuh kita. Maka dari itu tugas rongga hidunglah untuk menyaring dan menyesuaikan suhu serta kelembapan udara yang dihirup. Kemudian setelah selesai menghirup udara dari rongga hidung, udara itu kemudian masuk ke dalam trakea atau tenggorokan. Ya. Tenggorokan atau trakea ini merupakan penghubung antara rongga hidung dan paru-paru. Kemudian di dalam trakea ini juga terjadi proses penyaringan udara. Jadi udara ini untuk tahap berikutnya disaring lagi supaya udara yang masuk ke dalam bronkus, ke dalam paru-paru kita, itu adalah udara yang betul-betul bersih. Nah, bagian pertama dari paru-paru kita adalah bronkus. Ya, bronkus ini percabangan dari trakea menuju ke paru-paru, baik paru-paru kanan maupun paru-paru sebelah kiri. Ya. Kemudian dari bronkus udara kemudian dialirkan lagi menuju ke bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Ya. Kemudian terus sampai ke ujung di dalam paru-paru ada yang namanya alveolus. Butiran-butiran kecil yang sangat banyak yang bergerombol seperti anggur. Nah, itu adalah alveolus. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, jadi ini semua adalah rangkaian proses pernapasan yang dilakukan oleh kita manusia. Mulai dari menghirup udara melalui rongga hidung, masuk ke trakea tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru melalui bronkus kanan kiri, masuk lagi ke percabangannya ada bronkiolus, dan terakhir bermuara di alveolus.
Nah, di dalam alveolus inilah udara oksigen diikat oleh sel darah merah, disebarkan ke seluruh tubuh, kemudian darah atau gas CO2 hasil pernapasan dari seluruh tubuh diikat lagi oleh sel darah merah, kembali lagi ke alveolus dan kembali ke arah sebaliknya, dihembuskan napasnya. Itulah proses pernapasan kita, Pak. Berlangsung dalam hitungan sepersekian milisecond atau milidetik. Sangat-sangat cepat. Ya, mulai dari menghirup udara sampai dihembuskan kembali, prosesnya sangat cepat melalui rongga hidung, trakea, bronkus, bronkiolus dan berakhir di alveolus. Oke. Itu adalah jalur, aliran atau skema sistem pernapasan kita manusia. Nah, paham sampai di situ ya anak-anak? Oke. Nah, kemudian di penjelasan berikutnya mengenai menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Pertanyaannya mana? Nah, ini. Kita untuk sebelum menjawab pertanyaan berarti ada pertanyaan yang harus dijawab. Nah, kita sekarang akan mencoba membuat pertanyaan. Nah, kemarin kan sudah belajar mind mapping, ya, isinya jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kita berikan. Nah, di sini bagaimana cara membuat pertanyaannya? Berarti harus ada kalimat tanya. Apa saja itu kalimat tanya? Kalimat tanya bisa kita mulai dari apa. Nah, apa ini adalah kalimat tanya untuk jawaban mengenai nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Ya. Berikutnya ada di mana. Kata tanya di mana. Di mana ini untuk menjawab tempat atau latar. Ya, backgroundnya, latar belakangnya. Kemudian kapan. Kapan ini adalah kata tanya untuk jawaban waktu. Ya. Kapan kejadiannya terjadi? Nah, itu waktu. Kemudian ada kata tanya siapa. Siapa ini adalah kata tanya untuk jawaban tokoh utama atau tokoh pendukungnya. Sebuah cerita. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan itu? Siapa? Dan seterusnya. Itu adalah siapa. Kemudian ada kata mengapa. Ya, mengapa ini adalah jawaban untuk alasan suatu permasalahan. Nah, berikutnya ada bagaimana. Nah, bagaimana ini adalah proses, ya, urutan, pendapat atau sikap. Ya. Jadi bagaimana proses atau bagaimana cara bernapas pada manusia. Nah, itu prosesnya bagaimana? Nah, yang tadi dijelaskan mulai dari rongga hidung sampai ke alveolus. Itu contohnya. Kemudian ada kata tanya berapa. Berapa ini untuk jumlah. Betul, untuk jumlah atau banyak benda. Ya, itu adalah beberapa kata tanya yang bisa kita pakai untuk menjawab atau mengolah informasi dari sebuah kalimat atau dari sebuah teks bacaan. Ya. Nah, berikutnya ini mengenai tangga nada. Ya, apa itu tangga nada? Ya, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Berjenjang itu urut. Ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu berjenjang. Kemudian tangga nada ini ada tangga nada, salah satunya tangga nada diatonis. Ya. Apa itu tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Nah, tangga nada diatonis ini sebenarnya ada dua macam. Ada tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan, memberikan informasi mengenai tangga nada diatonis mayor terlebih dahulu. Nah, apa saja ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor? Yang pertama, bersifat riang gembira. Nah, jadi tangga nadanya ini semangat gitu ya, riang gembira, ya, tidak mellow, gitu bahasanya. Oke, kemudian biasanya tangga nada ini diawali dan diakhiri dengan nada C.
Ya, nada awalnya do atau C sama dengan C. Dan rangkaian 7 nada ini memiliki interval 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Nah, itu interval nadanya. Nanti berbeda dengan diatonis minor yang akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Oke. Demikian anak-anak pengantar materi untuk pembelajaran kedua ini. Dan untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, nah, seperti biasa, Bapak akan mengajak kalian untuk kembali mereview materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama mengenai sistem pernapasan manusia. Nah, sudah Bapak siapkan itu gambar paru-paru. Sudah Bapak siapkan itu bagian-bagiannya. Tugas kalian tinggal melengkapinya dengan keterangan masing-masing beserta fungsinya. Yang A itu apa? Fungsinya apa? Yang B apa? Fungsinya apa? Dan seterusnya. Ya. Kemudian berikutnya, Bapak minta kalian untuk mencari sebuah teks bacaan tentang alat pernapasan hewan. Kalian boleh browsing, boleh lihat buku yang lain, buku paket, buku yang lain, silahkan. Yang penting kalian cari sebuah teks bacaannya, kemudian dari teks bacaan itu tentunya banyak jawaban yang bisa kalian buat jadikan pertanyaan. Buat 3 macam pertanyaan minimal. Lebih dari 3 apa? Boleh. Kurang dari 3? Jangan. Minimal 3. Ya. Minimal 3 macam pertanyaan. Apa, bagaimana, siapa, di mana, kapan. Nah, boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, nah, tadi tangga nada diatonis mayor. Nah, Bapak belum berikan contoh-contoh judul lagu-lagunya. Nah, sebelum Bapak sampaikan, nah, Bapak minta kalian untuk mencarinya terlebih dahulu. 5 contoh lagu nasional yang memiliki ciri tangga nada diatonis mayor. Ingat ya, yang lagunya semangat, yang lagunya riang gembira, ya, yang nada awalnya do dan seterusnya. Cari di buku, di browsing dan lain sebagainya. Ya, 5 lagu, tidak boleh kurang, boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke. Cukup ya anak-anak ya? Baiklah. Bapak rasa cukup sampai di sini. Semoga siang sedikit ini bermanfaat untuk pemahaman kalian. Dan kita akan lanjutkan lagi ke depan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.